Assalamualaikum semuanya. Hari ini kita akan mempelajari lanjutan materi kimia unsur, yaitu mengenai unsur-unsur periode ketiga. Oke, langsung aja kita bahas ya. Oke, di sini kita bisa lihat, ini adalah tampilan tabel sistem periodik unsur yang dikenal dengan tabel SPU kimia. Untuk unsur-unsur yang berada di periode ketiga itu tampilannya di tabel SPU adalah posisinya di sini. Ini sebelah kiri ada angka 3. Ini menandakan adalah periodenya dari 1. Oke, periode pertama itu ada hidrogen helium. Ini kedua ada litium sampai dengan neon. 3 natrium sampai dengan argon. Dan seterusnya kalian bisa lihat. Jadi untuk periode ketiga yang akan kita bahas adalah mulai dari unsur natrium, Na, magnesium Mg, aluminium Al, silikon Si, fosfor P, sulfur atau belerang S, klor Cl, dan juga argon. Oke, jadi kita bahas ya. Kemudian unsur-unsur periode ketiga tadi terdiri dari natrium dengan nomor atom 11, magnesium nomor atomnya 12, aluminium nomor atom 13, silikon nomor atomnya 14, fosfor nomor atomnya 15, sulfur nomor atomnya 16, klor nomor atomnya 17, dan argon nomor atomnya adalah 18. Jadi cara untuk kita menghafal unsur-unsur periode ketiga, kita buat singkatannya. Jadi untuk singkatan dari unsur periode ketiga ini adalah nanti Minggu Alfi siap foto sama calon artis. Oke, jadi ingat ya, nanti Minggu Alfi siap foto sama calon artis. Nanti di sini ini ada huruf na. Nah, di sini untuk natrium, kemudian dalam minggu ini ada Mg, Mg-nya untuk magnesium. Terus untuk Alfi, di sini ada Al, Al-nya untuk aluminium. Kemudian di kata siap terdapat Si, Si-nya itu untuk silikon. Di foto ada P di sini, P-nya untuk fosfor. Kemudian di kata sama ada S, S-nya untuk sulfur atau belerang. Terus di calon, ini ada terdapat huruf Cl untuk klor. Dan di kata artis ada Ar untuk argon. Oke, jadi inilah cara menghafal unsur-unsur periode ketiga. Nanti Minggu Alfi siap foto sama calon artis. Oke, jadi dari unsur periode ketiga ini kita juga dapat ketahui yang mana logam dan non-logam dan juga metaloid. Oke, lihat. Dari natrium sampai aluminium itu merupakan bentuknya logam. Jadi ingat ya, dari natrium sampai aluminium, natrium, magnesium, aluminium bentuknya logam. Terus untuk silikon itu dia berwujud metaloid. Metaloid itu artinya dapat logam ataupun non-logam. Atau dia artinya itu semi logam. Kemudian dari fosfor sampai dengan klor, jadi fosfor, sulfur, dan juga klor itu dia non-logam. Oke, kemudian untuk argon, argon ini adalah gas mulia dan wujudnya juga non-logam. Oke, kita lanjut ya. Untuk kelimpahan unsur-unsur periode 3 di alam, jadi kita ini ada tabelnya. Kita bisa dilihat di sini. Unsur periode ketiga, mulai dari natrium, sumber terdapatnya adalah pada halit atau NaCl, kriolit atau NaFAlF3, sendawa cili, NaNO3, ini natrium nitrat. Kemudian ada pada trona, Na2CO3, NaHCO3, 2H2O. Terus dia terdapat pada sodalit, Na8, dalam kurung Al6Si6O24, Cl2. Kemudian unsur periode ketiga yang kedua itu adalah magnesium. Magnesium sumber terdapatnya yang pertama pada magnesit atau MgCO3, kemudian pada dolomit CaCO3, MgCO3, terus pada epsomit
MgSO4 7H2O. Oke, kita lanjut pada aluminium atau Al. Dia terdapat pada batu manikam atau korundum dengan rumus kimia Al2O3. Terus dia terdapat pada tanah liat Al2SiO3 3 kali. Selanjutnya pada kriolit dengan rumus kimia NaFAlF3. Terus pada bauksit Al2O3 2H2O. Dan selanjutnya pada ortoklas dengan rumus kimia KAlSi3O8. Oke, selanjutnya unsur di periode ketiga itu adalah silikon. Silikon itu terdapat pada silikon dioksida atau SiO2, kemudian pada mineral silikat seperti granit, terus pada asbestos, kemudian pada feldspar, terus pada tanah liat atau Al2SiO3 3 kali. Kemudian unsurnya adalah fosfor. Fosfor itu terdapat pada mineral fosfat, fluoroapatit atau Ca5PO4 3 kali OH, kemudian pada senyawa ortofosfat dan polifosfat. Terus unsur berikutnya adalah belerang atau es atau sulfur. Itu dia terdapat pada gipsum CaSO4 2H2O, hidrogen sulfida H2S. Kemudian unsur selanjutnya adalah klorin. Klorin itu terdapat pada gas klorin Cl2, karnalit KCl MgCl H2O, sulfit KCl, halit atau NaCl, dan MgCl2 dan CaCl. Oke, sekarang kita masuk ke sifat unsur-unsur periode ketiga. Oke, ini ada tampilan pada tabel. Oke, untuk sifat-sifatnya, yang pertama itu kita lihat nomor atomnya. Nomor atom itu lambangnya adalah Z. Untuk natrium atau Na, nomor atomnya 11. Kemudian konfigurasi elektronnya, ini yang atas berdasarkan kulit, yang bawah berdasarkan subkulit. Jadi berdasarkan kulit atau teori atom Bohr, konfigurasi elektron Na itu sama dengan 281. 1 di sini adalah elektron valensi dan juga menandakan dia golongan 1A. Kemudian untuk jumlah kulitnya ini, karena ini ada jumlah kulitnya sama dengan 3, itu menunjukkan periodenya. Berarti Na berada pada periode ketiga. Kemudian konfigurasi elektronnya berdasarkan subkulit, yaitu adalah 10 Ne3S1. Kita lihat yang terakhir adalah subkulit S, dan subkulit S itu ada 1 elektron. Ini menandakan golongannya dan juga elektron valensi. Ini berarti golongan 1A. Kemudian ini kulit ketiga menandakan periodenya. Oke, terus jangan lupa ini adalah elektron valensi si Na adalah 1. Berarti untuk mencapai stabil oktet, dia melepaskan 1 elektron dan membentuk ion positif, yaitu ion positif Na positif 1 atau ion natrium. Jangan lupa ya. Kemudian untuk magnesium, nomor atom 12, konfigurasi elektron berdasarkan kulit yaitu 282. Kemudian berdasarkan subkulit 10 Ne3S2. Oke, kita lihat di sini elektron valensinya kalau dia konfigurasi berdasarkan kulit itu sama dengan 2, berarti golongan 2A. Kalau berdasarkan subkulit, ini di S ada 2 elektron, berarti ini adalah golongan 2A dan valensi elektron valensinya 2. Kemudian jumlah kulitnya ini ada 3, berarti dia menandakan periode ketiga. Terus jangan lupa di Mg ini elektron valensinya tadi sama dengan 2. Berarti untuk mencapai stabil oktet atau stabil 8 elektron, dia harus melepaskan 2 elektron pada kulit terluarnya dan membentuk ion Mg positif 2 atau ion magnesium. Oke, kemudian kita masuk pada Al. Al itu adalah konfigurasinya berdasarkan kulit 283. Berdasarkan subkulit 10 Ne3S2 3P1.
Oke, lihat di sini, ini valensi 3 berarti golongan 3A. Dan jumlah kulitnya ada 3 berarti periode ketiga. Sedangkan untuk yang subkulit, cara kita menentukan elektron valensi, kalau dia P, di terakhir itu adalah subkulit P, kita harus jumlahin dia dengan elektron pada subkulit S di kulit yang sama. Ini kan sama-sama di kulit ketiga, kita jumlahin S dan P-nya. 2 tambah 1 berarti 3. Itu menandakan Al golongan 3A dan elektron valensinya 3. Kemudian 3 yang ini adalah periodenya. Oke, berarti Al untuk stabil oktet itu dia melepaskan 3 elektron membentuk ion Al positif 3 atau ion aluminium. Oke, kita lanjut ke silikon dengan nomor atom 14. Konfigurasinya 284. Oke, di sini 284 berarti elektron valensi 4. Kalau berdasarkan subkulit itu 10 Ne, 3S2, 3P2. Oke, terakhirnya P. Berarti kita harus jumlahin dengan subkulit S. Ini 2 tambah 2 berarti elektron valensi 4. Kemudian kulitnya itu berada kulit ketiga, berarti ini periodenya periode ketiga. Oke, kemudian untuk unsur yang berada pada golongan 4A, biar dia stabil oktet, dia cenderung menangkap 4 elektron. Berarti ini nanti mau tanya Si4-. Oke, kemudian selanjutnya ada unsur fosfor dengan nomor atom 15. Oke, konfigurasinya 285. Ini berdasarkan kulit. Kalau berdasarkan subkulit 10 Ne, 3S2, 3P3. Oke, kita lihat di sini. Untuk kulit itu elektron terakhirnya 5, berarti itu menandakan elektron valensinya 5 dan dia berada pada golongan 5A. Sedangkan berdasarkan subkulit, ini ada terakhirnya adalah subkulit 3P3. Berarti dia menunjukkan di kulit ketiga ada subkulit terakhirnya P3, berarti kita jumlahin 2 tambah 3. Berarti elektron valensinya 5 dan dia berada pada periode ketiga. Ini jadi kulitnya ya, yang menentukan kulitnya. Oke, jadi kalian ingat jumlah kulit sama dengan periode dan elektron valensi itu sama dengan golongan. Kemudian ada sulfur atau S atau belerang, itu nomor atomnya 16. Konfigurasi elektronnya berdasarkan kulit, yaitu 286. Kalau berdasarkan subkulit, 10 Ne, 3S2, 3P4. Oke, kita lihat ya. Yang ini terakhirnya adalah subkulit P dan berisi 4 elektron, berarti kita menentuin elektron valensi, jumlahin S dan P-nya. 2 tambah 4 itu 6, berarti golongan 6A. Dan berada pada kulit ketiga, berarti periodenya sama dengan 3. Oke, kemudian untuk klorin, itu nomor atomnya 17. Konfigurasinya adalah 287. Oke, kemudian untuk subkulit, konfigurasinya 10 Ne, 3S2, 3P5. Oke, terakhirnya P5, berarti kita jumlahin dengan si S. Ini 2 tambah 5, 7. Berarti untuk klorin berada pada golongan 7A dan periodenya itu sama dengan 3. Ini jumlah kulitnya ya. Ini, kita bisa juga lihat langsung di sini. Periode 3, golongan 7A. Kemudian untuk argon, nomor atomnya 18. Yang ini 288. Argon merupakan gas mulia. Konfigurasi berdasarkan subkulit itu 10 Ne, 3S2, 3P6. Oke, jadi lihat di sini dia golongan 8A periode ketiga. Kalau golongan 8A itu disebut gas mulia karena dia udah mencapai kestabilan oktet ataupun duplet. Duplet itu khusus untuk helium. Oke, kemudian tadi untuk fosfor, sulfur, sama klorin, biar dia stabil oktet, itu dia menangkap elektron. Untuk fosfor dia menangkap 3, biar 8 elektron kan. Kemudian untuk sulfur dia menangkap 2 elektron, jadi nanti membentuk ion S2-. Kemudian klorin dia itu menangkap 1 elektron, jadi dia membentuk ion Cl-. Oke, kemudian kita lihat sifatnya. Na, Mg sampai dengan Al itu dia bersifat logam.
Sedangkan silikon itu bersifat metaloid. Metaloid ini semi logam. Kemudian untuk fosfor, sulfur, klorin, dan argon itu bersifat non-logam. Oke, kemudian kita lihat kecenderungan bertambah dari natrium ke argon, yaitu yang pertama yang bertambah adalah energi ionisasinya. Tapi untuk Mg itu energi ionisasinya lebih besar daripada Al. Oke, jadi nanti energi ionisasi Mg itu lebih besar dari Al. Jadi urutannya dari yang kecil sampai yang ke besar itu nanti ada Na, Al, Mg, Si, S, P, Cl, dan Ar. Itu adalah urutannya. Ini kita lihat P lebih besar dari S. Kenapa Mg dan Al? Kenapa Mg lebih besar energi ionisasinya daripada Al? Karena kita lihat di sini. Untuk Mg itu konfigurasi terakhirnya adalah S2. Berarti di subkulit S udah terisi penuh 2 elektron. Berarti sedangkan di Al itu terakhirnya adalah 3p1. Ingat, subkulit P itu berisi 3 orbital. Jadi di 3 orbital ini dia baru terisi 1. Berarti kan lebih stabil si Mg. S kan ada 1 orbital. Di 1 orbitalnya udah terisi penuh 2 elektron. Sedangkan di P di 3 orbital, dia jumlah orbitalnya ada 3, tapi baru terisi 1 elektron. Sehingga energi ionisasi si Mg lebih stabil dibandingkan si Al, lebih besar. Makanya di sini energi ionisasi Mg lebih besar daripada Al. Oke, makanya di sini energi ionisasi Mg lebih besar daripada Al. Kemudian energi ionisasi fosfor lebih besar dibandingkan sulfur. Itu kita lihat dari sininya. Di fosfor terakhir itu 3p3 subkulitnya kan. Subkulit P ini berisi 3 orbital. Jumlah orbitalnya ada 3 atau kamarnya itu ada 3. Terus kan masing-masing kamar terisi 1 elektron, berarti dia orbital setengah penuh. Sedangkan di S itu 3p4, berarti dia setelah terisi 3 elektron, kemudian balik lagi ke kamar yang pertama. Jadi kan ada 2 elektron itu yang kosong gitu kan. Jadi karena ini terisi penuh semua dengan 1 elektron, berarti yang P ini dia energi ionisasinya lebih besar dibandingkan si S. Oke, kemudian kita lihat tadi kan energi ionisasinya cenderung bertambah dari Na ke Ar dengan urutan, ingat ya urutannya. Na ini urutan energi ionisasi dari yang kecil sampai yang besar. Na, Al, Mg, kemudian Si, S, P, Cl, Ar. Oke, kemudian untuk keelektronegatifannya itu semakin besar kecuali pada argon karena udah stabil dia. Terus untuk sifat oksidator itu melakukan reduksi itu makin besar kecuali argon. Argon udah gas mulia ya. Oke, kemudian untuk sifat asamnya juga cenderung bertambah dari Na ke Ar, dari Na sampai klorin. Ya kan? Selanjutnya, kecenderungan berkurang dari natrium ke argon adalah jari-jarinya. Jadi ingat dalam satu periode semakin ke kanan jari-jarinya semakin kecil. Oke, kemudian sifat reduktor atau yang melakukan oksidasi ini makin berkurang kecuali argon. Argon udah stabil. Terus yang sifat basa cenderung berkurang dari Na sampai Cl. Oke, jadi sifat basa ini kecuali argon cenderung berkurang dari natrium sampai ke sana, paling akhir. Oke, selanjutnya kita masuk ke sifat asam basa unsur-unsur periode ketiga. Ini ada tabelnya. Pertama itu ada unsur natrium. Untuk senyawa hidroksidanya adalah NaOH atau natrium hidroksida. Kestabilannya adalah stabil. Oke, NaOH ini dia terbentuk dari ikatan ion.
dan sifat asam basanya itu adalah basa kuat. Kemudian untuk Mg, senyawa hidroksidanya adalah MgOH 2 kali dan kestabilannya adalah stabil. Ikatannya itu adalah ikatan ion. Ingat, ikatan ion itu ikatan terbentuk karena adanya lepas tangkap elektron. Kemudian sifat asam basanya adalah basa lemah. Oke, selanjutnya itu ada Al atau aluminium. Senyawa hidroksidanya adalah AlOH 3 kali. Kestabilannya adalah stabil. Kemudian ikatannya itu adalah ikatan ion. Dan sifatnya itu adalah, sifat asam basanya adalah amfoter. Amfoter itu dia bisa bersifat asam ataupun basa. Oke, tadi ingat ya, ikatan ion itu ikatan yang terjadi karena adanya lepas tangkap elektron atau ikatan antara ion positif dan ion negatif. Kemudian untuk silikon, senyawa hidroksidanya adalah SiOH 4 kali dengan kestabilan tidak stabil dan dia terurai menjadi H2SiO3 ditambah H2O. Kemudian ikatannya itu adalah ikatan kovalen. Kovalen ini adalah penggunaan bersama pasangan elektron yang terjadi pada unsur non-logam. Sedangkan tadi ikatan ion terjadi pada unsur logam dan non-logam. Oke, sifat asam basanya untuk Si itu asamnya sangat lemah. Kemudian fosfor itu senyawa hidroksidanya adalah POH 5 kali dengan kestabilan tidak stabil dan dia terurai menjadi H3PO4 ditambah H2O. Dengan itu dia terbentuk karena adanya ikatan kovalen dan sifat asam basanya itu adalah asam lemah. Terus kita masuk ke sulfur. Senyawa hidroksidanya adalah SOH 6 kali. Kestabilannya tidak stabil, terurai menjadi H2SO4 asam sulfat ditambah 2H2O dan terbentuk atas ikatan kovalen. Dan sifat asam basanya itu adalah asam kuat. Oke. Kemudian yang terakhir itu ada Cl, klor. Senyawa hidroksidanya ClOH 7 kali. Kestabilannya tidak stabil dan terurai menjadi HClO4 ditambah 3H2O dan terbentuk karena adanya ikatan kovalen dan sifat asam basanya adalah asam yang sangat kuat. Oke, jadi inilah sifat asam basa pada unsur-unsur periode ketiga. Oke, sekian untuk materi unsur-unsur periode ketiga. Semoga kalian mengerti.